seluruh keluarga Al-Alimul Fadil Jaddina Syekh Salman Al-Farisi mengucapkan ampun dan maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan kekhilafan kepada masyarakat Desa Gadung khususnya dan seluruh jamaah haul pada malam hari ini atas segala perkataan, perbuatan dan perilaku dalam penyambutan kami. Sekali lagi kami mengucapkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Artinya, ingatlah, ceritakanlah kebaikan-kebaikan orang yang telah wafat di antara kamu. Seperti kita ketahui bersama bahwa Islam di tanah Banjar tidak dapat dipisahkan dari seorang ulama terkenal yang bernama Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau berhasil membina masyarakat Banjar menjadi masyarakat yang agamis berdasarkan mazhab Imam Syafi'i melalui lembaga pendidikan yang beliau bentuk di desa dalam pagar, menghasilkan kader-kader dakwah di masa yang akan datang. Para anak cucu Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari banyak yang dikirim ke berbagai daerah di Kalimantan. Salah satu dari zuriat beliau yang berkiprah seperti datuknya yaitu Al-Alimul Fadil Jaddina Syekh Salman Al-Farisi. Al-Alimul Fadil Jaddina Syekh Salman Al-Farisi merupakan ulama yang mewarisi ilmu-ilmu dari ayahnya Al-Alimul Qadi Haji Mahmud bin Asyah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan saudara-saudaranya yang bersambung keilmuannya kepada datuknya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dalam dakwahnya Al-Alimul Fadil Jaddina Syekh Salman Al-Farisi berpusat di daerah Gadung dan sekitarnya. Beliau berhasil membina masyarakat yang dulunya belumlah mengenal Islam secara sempurna menjadi masyarakat yang betul-betul menjalankan ajaran agama Islam. Al-Alimul Fadil Jaddina Syekh Salman Al-Farisi dalam pagar pada hari Rabu 25 Safar 1279 Hijriah dari pasangan Al-Alimul Allamah Qadi Haji Mahmud dengan Diang binti Abdurrahman yang berasal dari Desa Gadung. Adapun nasab beliau yang tersambung dengan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Al-Alimul Fadil Syekh Salman Al-Farisi bin Al-Alimul Allamah Qadi Haji Mahmud bin Asyah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Adapun suami dari Asyah ini Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Yasin bin Haji Muhyiddin Al-Banjari. Al-Alimul Fadil Syekh Salman Al-Farisi merupakan anak terakhir dari 12 bersaudara. Adapun saudara-saudara sebapak beliau adalah: pertama, Aisyah, istri dari Datuk Ahmad Balimau. Yang kedua, Al-Alimul Allamah Qadi Haji Muhammad Nur di Riau. Yang ketiga, Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Afif. Yang keempat, Al-Alimul Allamah Qadi Haji Muhammad Amin Kampung Jawa Martapura. Yang kelima, Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Aqil. Yang keenam, Al-Alimul Allamah Haji Muhammad Idris. Yang ketujuh, Al-Alimul Allamah Haji Abdullah yang bergelar Syekh Abdullah Wujud, ayah dari Syekh Ali Banjar. Yang kedelapan, Sa'adah, nenek dari Tuan Guru Zainal Ilmi dalam pagar. Yang kesembilan, Afifah. Yang kesepuluh, Anwar. Yang kesebelas, Antai. Ketika berumur 3 tahun ayahanda beliau berpulang ke rahmatullah, dan yang mendidik adalah saudara-saudara beliau sehingga menjadi anak yang memiliki ilmu agama sebagai dasar untuk menuntut ilmu agama yang lebih mendalam di masa yang akan datang. Melihat kemampuan pada diri adiknya ini, maka saudaranya mengirim ke Makkah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima dan sekaligus menuntut ilmu agama kepada guru-guru yang masyhur pada zaman itu. Selama menuntut ilmu di Makkah ini, yang diketahui guru-guru beliau adalah Al-Alimul Allamah
Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Al-Alimul Allamah Syekh Abu Bakar Syata, Al-Alimul Allamah Syekh Ahmad An-Naili di bidang ilmu falak, Al-Alimul Allamah Syekh Nuruddin di bidang tariqat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Selama menuntut ilmu di Mekah ini, beliau kawin dengan perempuan dari Riau Jambi, dikaruniai seorang anak yang bernama Malik. Sekian lamanya menuntut ilmu agama, menjadikan al-alimul fadil jaddina Syekh Salman Al-Farisi menjadi seorang ulama pewaris para nabi. Atas izin dari guru-gurunya, al-alimul fadil jaddina Syekh Salman Al-Farisi bersama istrinya dan anaknya kembali ke tanah air, tepatnya di Riau Jambi, kampung halaman istri. Berumah tanggalah beliau dengan penuh kebahagiaan. Setelah sekian lamanya di Riau Jambi, ada keinginan di hati al-alimul fadil jaddina Syekh Salman Al-Farisi untuk menjenguk sanak saudara di Martapura. Dengan izin istrinya, berangkatlah beliau ke Martapura. Setelah dirasa cukup tinggal di Martapura, al-alimul fadil jaddina Syekh Salman Al-Farisi kembali ke Riau Jambi. Alangkah terkejutnya, ternyata istrinya sudah 40 hari berpulang ke rahmatullah, dan anaknya yang bernama Malik baru 7 hari menyusul ibunda tercinta. Dengan sabar dan tawakal kepada Allah, beliau menjalani cobaan dari Allah ini. Dikarenakan tidak ada istri dan anak ini, maka al-alimul fadil jaddina Syekh Salman Al-Farisi kembali ke Martapura. Sekitar tahun 1312 Hijriah, tibalah beliau di Martapura, tepatnya di Kampung Melayu. Di Kampung Melayu ini, al-alimul fadil jaddina Syekh Salman Al-Farisi memberikan pembelajaran ilmu agama guna mengamalkan ilmu yang didapat selama ini, dan sempat membangun sebuah musalla sebagai tempat ibadah. Atas saran dan petunjuk dari keluarga al-alimul fadil jaddina Syekh Salman Al-Farisi, diminta untuk menjenguk keluarga dari ibunya serta memberikan pelajaran ilmu agama di desa Gadung. Sekitar tahun 1318 Hijriah, dengan menggunakan perahu ditemani seorang penunjuk jalan yang bernama Abdul Qadir, sampailah di desa Gadung. Masyarakat desa Gadung sangatlah gembira atas kedatangan al-alimul fadil jaddina Syekh Salman Al-Farisi, putra seorang qadi lagi alim, yang diharapkan dapat membimbing mereka menuju jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Al-alimul fadil jaddina Syekh Salman Al-Farisi dalam berdakwah menggunakan metode dakwah seperti metode dakwah datuknya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sehingga praktik keagamaan di desa Gadung dan sekitarnya serta wilayah Kabupaten Tapin lebih semarak dengan beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara murid-murid al-alimul fadil jaddid, Tuan Guru Haji Zainal Abidin Gadung, Tuan Guru Haji Zakaria bin Mayasin Batang Kulur, dan Tuan Guru Haji Abdul Ghani Kapuh Kandangan. Dalam kehidupannya, al-alimul fadil jaddina Syekh Salman Al-Farisi mempunyai 4 orang, yaitu istri pertama yaitu seorang perempuan dari Riau Jambi, mempunyai seorang anak yang bernama Malik. Istri kedua yaitu Ummi Salamah, mempunyai 2 orang anak. Pertama Hajjah Fatimah, dan anak yang kedua al-alimul fadil Haji Muhammad. Dan Haji Muhammad ini adalah satu guru daripada seorang wali besar, yaitu al-arif billah al-alimul allamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sakumpul Al-Banjari. Istri ketiga yaitu Hajjah Rahimah, mempunyai 1 orang anak yang bernama al-alimul fadil Haji Abdul Qadir. Istri keempat yaitu Maimunah di Banu Halat, tidak mempunyai anak. Al-alimul fadil jaddina Syekh Salman Al-Farisi merupakan sosok ulama yang karismatik pada zamannya. Kepribadian beliau yang dapat kita teladani adalah selalu giat dalam menuntut ilmu agama, selalu sabar dan tawakal kepada Allah dalam menjalani kehidupan, selalu bersilaturahmi kepada keluarga. Sebagian karamah yang merupakan bagian dari kehidupan beliau dan menjadi kenangan dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Al-alimul fadil jaddina Syekh Salman Al-Farisi
tidak kehujanan ketika dalam perjalanan, padahal beliau tidak memakai pelindung, memasang lukah sejenis perangkap ikan di bawah ranjang, dan mendapatkan ikan yang cukup untuk menjamu keluarga beliau. Melihat intan di dalam tanah hanya dengan melalui kuku, Al-Alimul Fadil Syekh Salman Al-Farisi dapat menyaung lesung sebagai sarana ketika di daerah Sungai Bali, Kota Baru, mengerti bahasa binatang, burung dan lain-lain. Pada saat itu burung berkicau. Pada saat beliau memberikan pelajaran, bertanyalah Al-Alimul Fadil kepada murid-muridnya, adakah yang tahu mengenai kicauan burung ini? Tanya beliau kepada murid-muridnya. Semua murid menjawab, tidak mengetahuinya wahai guru. Kemudian beliau berkata bahwa burung itu mengkhabarkan bahwa salah satu keluargaku di Martapura ada yang meninggal. Ternyata keluarga itu adalah Al-Alim Al-Allamah Qadi Haji Muhammad Amin, kakak beliau sendiri. Al-Alimul Fadil Syekh Salman Al-Farisi ketika hari Kamis sesudah asar menunjukkan sendiri tempat peristirahatan beliau, dan liang lahatnya tidak berair padahal sekelilingnya berair. Itulah sebagian daripada karamah Al-Alimul Fadil Jaddina Syekh Salman Al-Farisi selama 32 tahun berkiprah dalam meneruskan jejak pendahulu dakwah Islamiyah di Desa Gadung dan sekitarnya. Lemahlah jasmani beliau pada malam Jumat setelah salat Isya tanggal 9 Zulhijjah 1350 Hijriah bertepatan tanggal 14 ke 15 April 1932 Masehi, kembalilah beliau ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian pembacaan manaqib Al-Alimul Fadil Jaddina Syekh Salman Al-Farisi dalam rangka haul yang ke-94 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan yang terlebih penting, mudah-mudahan kita semua nantinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah bighairi hisab, dengan berkah sahibul haul Al-Alimul Fadil Jaddina Syekh Salman Al-Farisi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.